untuk kalian yang menyukai mistis atau disebut mistis lover. Di sini saya akan memberikan informasi, fakta maupun mitos dengan mengungkap rasa penasaran Anda mengenai mantra dan budaya yang diwarisi secara turun-temurun oleh mereka yang meyakininya. Pak Angger, Ya, di tanah Jawa ini ada salah satu mantra yang disebut Sastra Jendra. Sebelum kita menjabarkan isi dari Sastra Jendra, boleh diceritakan sedikit mengenai riwayat dan asal-usulnya? baiklah. Asal-usul Sastra Jendra itu adalah sebenarnya alam semesta, di mana kehidupan manusia belum ada, baru alam semesta. Jadi Sastra Jendra itu adalah gambaran situasi alam semesta. Dahulu budaya ini dibawa dan diritualkan oleh raja-raja seperti Maharatu Sima, Kalingga, sampai terakhir Majapahit. Majapahit itu karena tujuannya besar untuk mempersatukan Nusantara, dia mengajarkan budaya ini, ajaran Sastra Jendra ini, ajaran semesta ini kepada prajurit-prajurit Majapahit, prajurit Bayangkara untuk dilatih dengan ilmu Sastra Jendra. Sastra Jendra itu bila gambaran bayi lahir kan menggenggam dia, belum. Nah, baru begitu dia menginjak ke bumi, dia menangis karena udah ada rasa. Nah, makanya arti Sastra Jendra itu adalah tulisan, kalam. Sastra Jendra tulisan. Jendra artinya dewa, Indra, Batara atau semesta, bumi. Ya, di mana unsur kehidupan di situ ya. Jadi Pangruat Tindiu adalah wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh manusia. Ya, Pangruat Tindiu manusia ruat ya, harus diruat. Diruat dari akhlak yang tidak beradab, boleh dikata zaman dulu jahiliyah menjadi akhlakul karimah atau akhlak yang beradab. Nah, di situ kita, nenek moyang kita sudah mengajarkan etika moral, sudah ada. Di negeri lain masih jahiliyah, tapi di negeri kita sudah dengan ajaran Sastra Jendra ini, semesta. Sebuah sastra ya? Ya, sebuah sastra. Nah, Pangruating Diu itu artinya raksasa, buto, yang buat sewena-wena semaunya. Akhirnya watak dari diri manusia yang seperti itu harus dirubah menjadi mulia, yaitu. Jadi Sastra Jendra gambaran luasnya adalah gambaran kehidupan di alam semesta untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, Manunggaling Kalau Gusti. Salah satu tujuannya juga merubah dari yang tidak mempunyai moral menjadi punya moral. Punya gitu moral. ya. Itu riwayat dan asal-usul dari adanya Sastra Jendra. Kita coba lagi lebih dalam lagi isi dan maknanya dari Sastra Jendra ini, selain membuat manusia yang tidak bermoral menjadi lebih manusiawi, itu apa, Pak Angger? Isinya untuk Sastra Jendra ini manusia eling, jadi mempersatukan. Begitu manusia lahir kan tidak sendiri. Begitu manusia lahir ada saudara-saudaranya. Kalau di Jawa sadulur papat lima pancer. Kalau bahasa sainnya kan plasenta, tutupan, ari-ari, seperti itu.
Nah itu kita aktifkan menjadi unsur api, air, angin untuk kita lebur menjadi satu di dalam diri. Nah itu berguna sekali untuk orang yang sakti itu takutnya sama apes. Nah itu untuk menjaga apes itu kalau kita mengamalkan Sastra Jendro ibaratnya menghindari apes. Pakai manusia yang paling takuti apes. Itu. Boleh nggak dikasih sedikit isi dari Sastra Jendra? Bacaannya, mungkin mantra dari Sastra Jendra, mantranya. Baik. Bacanya kita kepada leluhur, Hong munah, singkaru munah, munah lemah, munah langit, bayu munah, bayu kapunah, rahayu, swastiastu. Itu kita memohon pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya sembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembah kepada Bopo Biung, Kang Minongko, Bopo Minongko, Kang leluhur Kang Nurunake, Roh Suci, wujud sejati, sukma sejati. Itu. Oh, ini sedikit dari banyaknya mantra yang ada di dalam kitab ya. Sekarang menjadi kitab Sastra Jendra atau budaya Sastra Jendra. Itu. Hampir sama kayak kitab-kitab yang lain. Kalau kita jabarkan itu tidak akan penuh, seharian tidak akan selesai. Luas ya. Luas. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Apakah di zaman modern ini, di zaman sekarang ini, Sastra Jendra ini masih dipergunakan oleh mereka-mereka yang mewarisinya dan memang harus dilestarikan oleh mereka yang memang para pewaris nih? Masih banyak, bahkan yang mendalami Sastra Jendra ini boleh dibilang itu ada ribuan dan tersebar di mana-mana di seluruh provinsi yang mengamalkan ajaran Sastra Jendra. Tapi mereka mungkin tidak dihumbar ya? Oh tidak, karena ini emang bukan ilmu kedikjayaan yang buat jawara, sok-sokan. Dia hanya untuk menjaga diri, bahkan berguna untuk kesembuhan diri sendiri maupun orang lain. Manfaat dari ajaran Sastra Jendra itu untuk membantu ya, masyarakat yang membutuhkan. Berarti di zaman modern ini pun sebuah budaya tetap dilestarikan dan tetap ada. Tetap ada. Selama bumi masih ada, tetap ada. Dan itu tidak merubah sedikit pun mantra dari Sastra Jendranya, Pak Angger? Tidak ada yang dirubah. Tidak ada yang dirubah. Mungkin ya dirubah kan pakai bahasa aja. Mungkin dulu bahasa Kawi ya, sekarang ya bahasa Latin. Lebih dipermudah lagi, Pak. Lebih dipermudah, makanya supaya anak cucu kita ya terus, karena yang melestarikan anak cucu kita. Tapi tidak arti dari bahasa yang dulu bahasa Kawi artinya dengan yang mungkin dibuat secara Latin sekarang artinya tetap sama ya? Tetap sama, tidak ada yang menyimpang. Hanya itu saja. Ini contoh aja. Coba berdiri, dibuka bajunya. Ini manfaatnya bukan kita buat jagoan.